Jumpa lagi di Usada Leluhur Nusantara, channel pertama yang khusus membahas pengobatan leluhur di zaman dahulu dengan cara membaca naskah-naskah kuno lontar Usada, kemudian mengidentifikasi bahan-bahan obat yang tertulis di dalamnya. Di channel ini kita akan belajar bersama-sama mengenal tanaman obat dan bahan obat-obatan yang tertulis dalam naskah kuno lontar Usada, beserta nama ilmiahnya, manfaat obat yang dimiliki, mengenal nama lainnya, sehingga mudah diidentifikasi. Banyak sekali dan hampir semua tanaman obat ditulis dengan berbagai nama yang berbeda dalam naskah kuno lontar Usada. Hal itulah yang membuat naskah kuno lontar Usada sulit dipahami dan membuat pembacanya sering kebingungan. Di zaman sekarang, orang yang memahami pengetahuan tersebut semakin berkurang. Nah, channel ini khusus dibuat untuk memperkenalkan sedikit tidaknya pengetahuan tersebut. Walaupun dengan segala kekurangan dan jauh dari kata sempurna, serta pengetahuan yang dimiliki belum ada seujung kuku. Akan tetapi, memberanikan membedah naskah kuno lontar Usada agar pengetahuan yang ada di dalamnya tidak terputus dan bisa dipahami oleh anak cucu kita kelak sebagai bagian dari budaya warisan leluhur di bumi Nusantara. Dalam video-video sebelumnya, kita sudah membaca beberapa nama bahan obat yang tertulis dalam naskah kuno lontar Usada, yang mungkin nama tanaman obat tersebut asing di telinga kita. Kali ini kita akan membahas sebuah nama bahan obat yang banyak ditulis dalam naskah kuno lontar Usada yang tidak banyak orang mengetahuinya. Nama bahan obat tersebut adalah banyu tuli. Mungkin ada sahabat Usada yang tahu apa itu banyu tuli? Sebelum kita mengenal dan membuatnya, mari kita simak kegunaannya. Di dalam naskah kuno lontar Usada ada puluhan ramuan yang menggunakan banyu tuli sebagai salah satu bahan obatnya. Di antaranya, untuk mengobati penyakit mokan barah ring jero, yaitu pembengkakan yang terjadi di dalam tubuh dengan ciri-ciri awak bang, yang artinya panas tubuh yang tinggi, kemudian siksikan besar atau bagian bawah perut yang bengkak. Untuk mengobati penyakit ini, banyu tuli diramu dengan beberapa bahan lain, di antaranya sumpit pule atau pucuk muda daun pule atau Alstonia scholaris, sumpit bu atau pucuk muda daun bu atau Coirospondias axillaris, sumpit kecemcem atau pucuk muda daun kecemcem atau Spondias pinnata, sumpit tinggi atau pucuk muda daun kemiri atau Aleurotes molucana, damo atau Drymaria cordata, dan semanggi gunung atau Hydrocotyl cyctorpioides. Selain itu, banyu tuli juga digunakan sebagai penyesah, yaitu obat yang diminum ketika seorang ibu susah melahirkan. Ada juga tertulis sebagai obat ari-ari tan metu, yaitu ari-ari seorang bayi yang tak kunjung keluar, dan obat angising weh, yang artinya diare atau mencret hanya berupa air saja. Bahkan pula sebagai penawar racun ular berbisa, tentunya diramu dengan bahan-bahan lain yang ada di alam sekitar, dan masih banyak kegunaan lain dari banyu tuli. Nah, sekarang apa itu banyu tuli? Mari kita coba tanyakan kepada beberapa warga masyarakat, apakah mereka mengetahui apa itu banyu tuli yang tertulis dalam naskah-naskah kuno lontar Usada. Pura Pak. Tapi Pak. Jagi metaken Pak. Bapak uning sane mewasta banyu tuli ring lontar. Banyu tuli. Inggih, banyu tuli uning. Dan Pak. Tiang uning tiang banyu atis uning tiang bleleng nika Pak. Oh, banyu atis nggih. Oh, nggih. Payah nika Pak.
Wayah niku. Nggih, wayah niku. Nggih. Sukses Pak. Nggih. Nggih. Ampura Pak. Nggih. Uning sane mewaste banyu tuli ring lontar. Pak, tan. Ten. Oh, nggih, sukses semua. Nggih. Oh. Dan Banyuwangi dia ngaruh neng. Apa? Banyuwangi. Oh, Banyuwangi uning. Nggih. Nggih, sukses semua nggih, Pak. Nggih. Di dalam naskah kuno lontar ada disebutkan banyu tuli ngaran Yeh Bayu, yang artinya banyu tuli disebut juga Yeh Bayu, yaitu air bersih yang menggenang pada cekungan atau cerukan pohon-pohon besar. Atau bisa juga dibuat dari mata air yang bersih yang ditempatkan pada sebuah wadah, bisa memakai sibuh dari batok kelapa atau memakai cawan atau gelas. Kemudian air ini diletakkan di suatu tempat di alam terbuka yang bebas dari polusi selama 1 malam penuh. Tentunya tempatnya harus dipastikan aman dari tangan-tangan usil dan jahil. Dan keesokan harinya air ini sudah bisa disebut banyu tuli atau Yeh Bayu dan siap digunakan sebagai bahan obat yang diyakini oleh leluhur zaman dahulu memiliki energi atau daya sembuh terhadap suatu penyakit. Dan ada pula yang meyakini meminum banyu tuli atau Yeh Bayu secara rutin bisa menyehatkan tubuh dan membuat awet muda. Nah, sahabat Usada, apakah Anda ingin mencobanya? Ikuti terus channel ini dengan cara like dan subscribe, karena akan ada banyak ramuan dan pengetahuan rahasia, unik dan menarik yang tertulis dalam naskah kuno lontar Usada. Semoga menambah wawasan dan bermanfaat untuk banyak orang.